Wajib hukumnya karena ajaran kita adalah ajaran kasih untuk bisa mengasihi. Susah loh ini ya. Banyak orang bilang, aduh Romo yang satu ini susah, minta ampun. Aduh, kalau namanya surah harus mengampuni, aduh repotnya bukan kepala. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Pojok Iman pada saat ini menawarkan sebuah katekismus, ialah ajaran gereja, di mana kita akan bungkus dalam sebuah katekese singkat. Semoga bisa menjadi inspirasi, peneguhan, informasi yang bisa berguna untuk perkembangan iman kita. Dan pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai sakramen pendamaian. Apa sih sakramen pendamaian? Gereja punya 7 sakramen, dan sakramen pendamaian ini termasuk di mana dalam lingkaran ketujuh sakramen kita. Jadi kalau ada sakramen-sakramen inisiasi, yang pertama itu mengenai baptis, ada krisma, dan ada ekaristi. Nah, itu poin yang pertama, sakramen-sakramen inisiasi. Diterimanya anggota gereja Katolik secara penuh, ya, itu inisiasi. Lalu lanjut lagi, 3 sakramen sudah didapatkan, ada lagi yang tergolong sakramen-sakramen penyembuhan, dan di situ ada 2 sakramen yang meliputi, di antaranya adalah sakramen pendamaian dengan isi konten adalah pengakuan dosa. Maka penting di sini ya, sakramen pendamaian istilah gerejanya, bukan pengakuan dosanya ya. Tapi isinya sakramen pendamaian ini adalah pengakuan dosa. Lalu di situ ada juga sakramen-sakramen penyembuhan. Yang kedua adalah sakramen pengurapan orang sakit. Nanti ada poin C lagi yang disebut sebagai sakramen pelayanan. Dan di situ ada 2 sakramen lagi, ialah sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Jadinya 7 tuh. Inisiasi 3 sakramen, sakramen-sakramen penyembuhan itu 2, dan nanti yang pada bagian ketiga sakramen pelayanan dan perutusan itu adalah sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Kita akan membahas mengenai sakramen pengakuan dosa atau sakramen pendamaian ini. Jadi letaknya sakramen pendamaian ini adalah pada bagian B, sakramen-sakramen yang memiliki daya sembuh. Mengapa sakramen pendamaian ini menjadi pelayanan orang-orang Katolik untuk melayani umatnya? Karena sakramen pendamaian ini, saudara, merupakan sakramen pengampunan dosa. Dan di situ umat Allah didamaikan melalui gerejanya. Dan sakramen pendamaian ini juga menjadi sebuah lambang pertobatan. Kita bisa lihat dalam Injil Markus bab 1 ayat 15 misalnya, di sana dikatakan, kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bahkan dalam kutipan lain kita bisa melihat tuh misalnya dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 23 dikatakan di sana, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan dalam konteks ini, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan memberi tugas perutusan. Makanya dalam gereja
ada yang dinamakan sakramen pendamaian ini, di mana dasar biblisnya direnungkan oleh gereja dalam pernyataan Yesus sendiri. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kita juga bisa melihat misalnya dalam proses pengampunan ini menjadi inspirasi bagi orang-orang Katolik, karena Allah kita adalah kasih dan kita sebagai umat Allah, anak-anak Allah sendiri harus berbuat kasih. Ketika ada kesalahan, Anda dan saya wajib hukumnya untuk memberi pengampunan. Karena apa? Karena Allah kita kasih, karena kita juga anak-anak Allah yang harus saling mengasihi. Kalau sampai ada kesalahan, kekurangan, atau kelemahan kiri kanan, wajib hukumnya karena ajaran kita adalah ajaran kasih untuk bisa mengasihi. Susah loh ini ya. Banyak orang bilang, aduh Romo yang satu ini susah, minta ampun. Aduh, kalau namanya surah harus mengampuni, aduh repotnya bukan kepalang. Dalam proses ini, Injil Matius juga memberi hal yang tertentu dengan petunjuk tentang proses pengampunan ini. Bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 18 ayat 15-20. Dikatakan di situ tentang menasihati sesama saudaranya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Di proses yang pertama. Yang kedua, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu udah pandangan terakhir. Kalau orang gak pernah mengenal Tuhan, pantas aja dia berbuat kejahatan. Pantas aja dia tidak mau mengampuni. Pantas aja dia tidak mau memberi maaf satu sama lain. Itu logikanya seperti itu. Maka saudara-saudara terkasih, inilah sakramen pendamaian dalam gereja. Dan dalam sakramen pendamaian itu ada istilah absolusi yang sifatnya pengampunan. Kadang-kadang dalam pernyataan pengakuan dosa nanti juga ada permohonan. Romo, berilah saya absolusi. Itu adalah pengampunan dari Allah melalui gerejanya lewat tangan para imam. Kemudian ada istilah indulgensi yang merupakan sebuah penghapusan. Dan ada juga penitensi yang merupakan denda atau sanksi dosa. Nah, ini beberapa istilah-istilah dalam sakramen pendamaian. Apa yang paling penting dirumuskan dengan sakramen pendamaian itu? Bapak Ibu sudah yang terkasih, kita bisa paham bahwa Anda dan saya sebagai manusia tak luput dari kejahatan, dari tegangan-tegangan antara yang jahat dan baik. Kita punya kecenderungan berdosa dalam diri manusia. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, itu berarti kita menjauh dari jalan-jalan Tuhan. Itulah dosa. Dan akhirnya kita lebih senang hidup dengan diri kita sendiri tanpa Allah. Itu kecenderungan kita dalam realitasnya. Tetapi dinamika manusia juga berbicara pada Anda dan saya bahwa manusia punya kesadaran bahwa dirinya berdosa. Kalau dia punya kesadaran bahwa manusia itu bisa berdosa atau rapuh, maka di situ dituntut sebuah penyesalan dan permohonan ampun. Dan ketika dinamika manusia itu ada sadar bahwa manusia itu berdosa dan dia bisa menyesal dan mohon ampun, semoga tahap yang ketiga dalam dinamikanya adalah mengubah hati manusia dari keadaan berdosa menjadi tidak lagi. Ini yang disebut sebagai metanoia, mengalami perubahan hati. Apa yang paling penting kita maknai?
pokok sakramen pendamaian ini pertama-tama aspeknya sangat psikologis, bahwa dengan manusia mengalami diri dalam tekanan, beban, dan ancaman, saudara-saudara, ketika kita boleh membagikannya kepada imam yang tertabis, yang sudah disumpah menjaga rahasianya, pasti secara psikologis orang itu mengalami peneguhan. Aspek yang kedua dari pokok sakramen pendamaian ini, saudara-saudari, adalah aspek moral, di mana melalui iman, melalui dialog peniten atau pendosa dengan imam, ia berdiskusi tentang sanksi-sanksi moral itu. Bukan dipikir sendiri, tapi dia bersama imam berdiskusi tentang sanksi-sanksi moral, sehingga menemukan jalan keluar pembebasan. Oh, dosanya ini, oh ini dosanya berat, oh ini dosanya menengah, oh ini dosanya kecil. Jadi ada kriterium-kriterium juga dari dosa kecil, menengah sampai berat. Prinsipnya bagi gereja Katolik, dosa baik yang dari kecil, menengah, atau paling berat pun dapat diampuni oleh Tuhan. Ini kuncinya. Dapat diampuni, tapi bobotnya memang berbeda-beda. Nah, inilah yang dalam diskusi mengenai sanksi-sanksi moral dalam dialog, dalam pengakuan dosa peniten dengan imam, di situ akan ada diskresi-diskresi, dan peniten atau pendosa akan mengalami atau menjalani masa-masa sanksi itu. Nah, inilah yang disebut aspek moral. Dan yang ketiga, pokok sakramen pendamaian ini adalah spiritual, saudara-saudari, di mana kita melihat perutusan Yesus dalam Yohanes bab 20 ayat 23 itu, jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau engkau menyatakan dosa orang tetap, dosanya tetap ada. Apa yang penting dari catatan ini? Kalau kita melihat rujukan biblis dalam perjanjian baru, nama Yesus misalnya, itu kan artinya berarti Yahweh yang menyelamatkan. Dan di situ kita melihat catatan dalam perjanjian baru, tindakan Yesus, pengusiran setan misalnya, menyembuhkan orang-orang sakit, mengembalikan orang kusta ke masyarakat, dan mengampuni dosa. Ini tindakan Yesus yang luar biasa. Karena nama Yesus sendiri berarti Yahweh yang menyelamatkan. Maka dalam catatan ini, Yesus pun memberikan sakramen-sakramen penyembuhan kepada orang-orang yang dilayaninya. Atau kita bisa melihat juga kisah anak yang hilang itu dalam Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Dikisahkan di situ mengenai anak sulung dan bungsu, dan bagaimana anak bungsu berdosa. Dan di situ kita bisa melihat ya, dosanya berat, minta harta warisan ketika bapaknya belum meninggal. Itu kan sama aja nyumpahin bapaknya mati. Itu dalam tradisinya ya. Tapi dalam kisah anak hilang itu justru ditampilkan kerahiman Allah. Allah Bapa yang menerima anaknya dengan luar biasa. Ya, kisah anak yang hilang ini juga ingin menggambarkan kerahiman Tuhan. Lalu ada juga penerusan nilai-nilai pendamaian itu. Melalui Injil Matius bab 9 ayat 5-6 disampaikan ini mengenai penerusan nilai pendamaian. Diteruskan juga dalam tradisi para rasul, apostolos di situ, dalam Matius bab 10 ayat 1 misalnya, Yohanes bab 20 ayat 21-23, dalam 2 Korintus bab 5 ayat 18-20, atau dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16. Ini beberapa kutipan-kutipan yang sungguh bisa menjadi rujukan kita mengapa sakramen pendamaian dalam gereja Katolik amat sangat penting. Jadi, kesimpulannya, sakramen pendamaian ini adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Melalui tobat
yang merupakan buah kurban penyelamatan Yesus disalib. Ketujuh sakramen yang kita lakukan, khususnya sakramen-sakramen yang memiliki daya sembuh, ialah sakramen pendamaian ini, karena di situ Anda dan saya mengaku dosa, merupakan simpul-simpul kehidupan yang menyentuh momen-momen kehidupan penting dalam hidup kita sebagai orang-orang Katolik. Dan akhirnya sakramen-sakramen gereja ini menyertai hidup umat Allah sepanjang zaman. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu lagi bahwa sakramen pendamaian ini rahmatnya begitu besar. Kita nggak boleh malu-malu karena Romo di situ disumpah untuk rahasia terhadap sakramen ini, terhadap pengakuan ini. Dan pada akhirnya, mumpung masa Prapaskah, yuk kita melakukannya dengan sepenuh hati. Ingat loh, Santo Santa zaman lampau melakukannya 2 minggu sekali. Ada yang seminggu sekali. Boleh datang aja kepada imam, pasti imam akan melakukannya dengan sukacita. Akhirnya, makan ketupat, minumnya jus, tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.